Selamat pagi, saudara-saudara sekalian, para trader maupun para investor. Pada pagi ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana ya, kadang-kadang di dalam hidup ini kita itu dibingungkan oleh bagaimana mengalokasikan investasi kita. Berapa persen kita seharusnya masuk ke investasi saham, berapa persen uang kita nanti saya belikan US dollar katakanlah ya. Kemudian berapa persen uang kita itu nanti diinvestasikan dalam bentuk emas, baik emas futures maupun emas batangan. Nah, untuk mencari solusi terhadap problem yang biasa kita hadapi seperti itu, maka di hadapan Anda sudah saya siapkan worksheet Excel untuk menentukan optimum alokasi aset dengan konsep portfolio management. Baik, ini adalah data tentang historical saham, ya, data bulanan, tingkat keuntungan saham di Bursa Efek Indonesia itu berapa. Kita ada mulai dari 2001 sampai dengan 2016. Kemudian juga kita punya profil tingkat keuntungan historis dari US dollar rupiah atau kurs rupiah US dollar. Kemudian kita juga punya historis tentang harga emas, ya, baik di futures maupun yang emas batangan, ya. Oke. Nah, caranya adalah coba di bawah itu saya akan mencari berapa expected return dan berapa risiko yang nanti diproyeksikan dengan volatilities ataupun standar deviasi daripada masing-masing instrumen tersebut. Ya, sampai dengan posisi, anggap saja di sini adalah posisinya sampai dengan 2015 ya, bulan Oktober. Ini kita peroleh rata-rata tingkat keuntungan di saham per bulannya 3%,2 dengan standar deviasi ataupun ini adalah proksi dari risiko 7%. Demikian pula untuk kita lihat untuk US dollar itu 1,6 ya, dengan risikonya ada 5,14, dan untuk emas adalah 2,5 dengan risiko 3,77. Nah, kita melihat di sini ya, rata-rata mereka itu cukup baik, namun risikonya itu antara 3,7% sampai dengan 7%. Saham memiliki risiko yang boleh dikatakan cukup relatif tinggi. Nah, kita kembali lagi ke posisi worksheet yang atas untuk menyelesaikan solvernya. Nah, bagaimana saudara-saudara sekalian? Anggap saja di sini posisi komposisi masing-masing itu untuk saham masih 0%, untuk US dollar masih 0%, dan anggap saja masih 100% emas. Nah, bagaimana kalau kita membuat semacam alokasi yang bisa memberikan risiko yang paling minimum dan dengan return yang kita ekspektasikan sesuai dengan harapan kita, bisa kita set ya. Misalnya kita harus mempunyai tujuan investasi kita dalam jangka panjang itu berapa persen gitu ya dari total investasi pada instrumen tersebut ya. Nah, baiklah, saya tidak akan menjelaskan bagaimana secara perhitungan statistiknya, tapi yang jelas intinya adalah kita mau melakukan bagaimana expected return bisa optimum di sini ya, dengan tujuan utama kita adalah meminimalisir portfolio risk ya, risikonya itu kita rendahkan serendah mungkin yang bisa, ataupun kita bisa mencari yang kita sebut namanya adalah mengeliminir yang namanya risiko unsystematic. Nah, caranya adalah kita kerjakan ini dengan solver. Solvernya sudah kita buat. Ya, anggap saja ini sudah kita pahami dengan baik, maka tinggal kita solve, maka kita akan memperoleh komposisi portfolio dari masing-masing instrumen itu, penyusunnya itu berapa persen. Ya, kita solve, maka dalam hitungan beberapa detik dia akan memproses. Ini sudah ada hasilnya. Ketika kita klik hasilnya oke, maka kita bisa lihat di sini ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ternyata di sini hasil optimum dari running portfolio optimization itu adalah kita direkomendasikan untuk mengalokasikan total portfolio uang kita itu 59% atau 60% itu di bursa saham Indonesia. Kemudian 13% itu US dollar. Kemudian sisanya 27,1% itu adalah emas. Jadi tinggal Anda faktor pengali saja. Seandainya uang Anda katakanlah anggap saja 100 juta, maka
nanti 59 juta di saham, 13 juta di US dollar, dan 27 juta di emas. Dengan apa? Dengan target expected return-nya adalah 2,8% per bulan, sehingga kalau kita tinggal kalikan dengan kalau per tahunnya kurang lebih sekitar 33% expected return yang bisa kita peroleh per tahunnya. Kemudian dengan portfolio risk yang jauh berada di bawah ketiga komponen tadi, gitu ya. Jadi artinya itu betul-betul kita berupaya untuk melakukan minimisasi risiko, karena tujuan dari kita melakukan alokasi paling utama adalah meminimalisir risiko dan membangun portfolio yang solid. Kurang lebih demikian, saudara-saudara sekalian, para trader, para investor, mudah-mudahan sekilas tentang portfolio allocation strategi ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Selamat pagi, saya Fendi Susianto.